Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar adik-adik semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Oke, untuk pertemuan kali ini kita masih membahas terkait fungsi kuadrat. Definit positif dan definit negatif. Amatilah sketsa grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C untuk diskriminan kurang dari 0. Silakan adik-adik lihat apakah kedua gambar tersebut memiliki perbedaan. Grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C selalu berada di antara sumbu X untuk A lebih dari 0. Hal tersebut menandakan bahwa grafik fungsi kuadrat menghadap ke atas dan diskriminan kurang dari 0. Dalam hal ini dikatakan bahwa fungsi selalu berharga positif atau yang bisa disebut dengan definit positif. Untuk gambar yang kedua, nilai A kurang dari 0. Nah, bisa kita lihat bahwa grafik tersebut menghadap ke bawah. Dalam hal ini dikatakan bahwa fungsi selalu berharga negatif atau yang biasa disebut dengan definit negatif. Oke, kita langsung ke contoh soal. Tentukan nilai P agar grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat plus P plus 1x plus 1 selalu berada di atas sumbu x atau definit positif. Hal pertama yaitu kita harus mencari nilai A, B, dan C-nya. A-nya berapa? A-nya itu yang di depan x kuadrat, berapa? 1. Dan B-nya yang di depan variabel x, berapa? P plus 1 dan C-nya 1. Langsung bisa kita kerjakan. Syarat yang pertama, apa tadi? Selalu berada di atas sumbu x. Selalu berada di atas sumbu x itu berarti A lebih dari 0. Nilai A lebih dari 0. Nilainya berapa sih? 1. Ya, 1 lebih dari 0. Syarat yang kedua, diskriminannya kurang dari 0. Rumusnya apa sih? B kuadrat min 4AC. Setelah itu kita substitusikan nilai A, B, dan C-nya. Diperolehlah P kuadrat plus 2P min 3 kurang dari 0. Selanjutnya kita faktorkan persamaan tersebut. P plus 3 dikali P min 1 sama dengan 0. Maka P sama dengan min 3 atau P sama dengan 1. Selanjutnya kita letakkan min 3 dan 1 ke dalam garis bilangan. Kita misalkan P sama dengan 0. Maka min 3 kurang dari 0. Jika hal tersebut benar, maka di antara min 3 dan 1 dapat kita arsir. Sehingga berdasarkan syarat 1 dan 2 diperoleh min 3 kurang dari P dan P kurang dari 1. Jadi batas-batas nilai P-nya adalah P di antara min 3 dan 1. Selanjutnya menentukan rumus fungsi kuadrat. Rumus fungsi kuadrat dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, jika grafik fungsi kuadrat memotong sumbu x di titik x1,0 dan x2,0 serta melalui sebuah titik yang lain, maka persamaannya adalah y sama dengan a dikali x min x1 dikali x min x2. Nah, yang kedua, jika grafik fungsi kuadrat mempunyai titik balik. Titik balik itu titik puncak P, Q dan melalui sebuah titik, maka persamaannya adalah Y sama dengan A dikali X min P kuadrat plus Q. Selanjutnya, jika grafik fungsi kuadrat menyinggung sumbu X di P, 0 dan melalui sebuah titik, maka persamaan fungsinya adalah Y sama dengan A dikali X min P kuadrat. Lalu, jika grafik fungsi kuadrat melalui 3 titik sembarang, bentuk persamaannya adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Oke, lanjut ke contoh soal. Yang pertama, diketahui fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di titik min 1,0 dan 4,0. Jika grafik fungsi kuadrat melalui titik 0, min 4, maka tentukan persamaan fungsi kuadrat tersebut. Yang pertama, kita lihat soalnya. Apa sih yang diketahui? Ya, 2 titik potong dan melalui sebuah titik. Maka persamaannya adalah Y sama dengan A dikali X min X1 dikali X min X2. Kita substitusikan nilai X1-nya dan X2. Berapa sih X1-nya tadi? Ya, min 1 dan X2-nya 4. Selanjutnya, grafik fungsi tersebut melalui titik 0, min 4. Untuk 0 adalah X dan Y sama dengan min 4. Kita substitusikan ke fungsi Y sama dengan A dikali X kuadrat min 3X min 4. Lalu diperoleh hasil A sama dengan 1.
kita substitusikan kembali A sama dengan 1 ke dalam fungsi Y sama dengan A dikali X kuadrat min 3X min 4. Persamaan fungsi kuadrat tersebut adalah Y sama dengan X kuadrat min 3X min 4. Grafik fungsi kuadrat mempunyai titik puncak 2,1 dan melalui titik 4,5. Maka, tentukan persamaan fungsi kuadrat tersebut. Kita lihat ke soal, apa aja sih yang diketahui? Ya, titik puncak dan melalui sebuah titik. Ya, titik puncaknya berapa? 2,1. 2 itu apa sih? 2 itu P dan 1 itu Q. Setelah itu, kita substitusikan nilai P dan Q ke persamaan Y sama dengan A dikali X min P dikuadratkan plus Q. Selanjutnya, kita substitusikan titik 4,5 ke persamaan Y sama dengan A dikali X min 2 dikuadratkan per 1. Nah, diperoleh hasil A sama dengan 1. Kemudian kita substitusikan nilai A ke fungsi A dikali X min 2 dikuadratkan plus 1. Diperoleh hasil Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 5. Jadi persamaan fungsi kuadrat tersebut adalah Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 5. Untuk contoh soal berikutnya, silakan adik-adik pahami, dan jika kurang paham, bisa tanyakan langsung ke ibu via WA. Bagaimana adik-adik semua? Apakah sudah paham? Sekian materi yang dapat ibu jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.